Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Biro Sumber Daya Manusia atau SDM Polda Maluku melaksanakan tes kesamaptaan dan tes psikologi seleksi sekolah staf pimpinan menengah atau Sespimen Polri di KREK ke-64 tahun anggaran 2024. Sebanyak 5 peserta dari Polda Maluku mengikuti seleksi Sespimen ini. Biro Sumber Daya Manusia atau SDM Polda Maluku melaksanakan tes kesamaptaan dan tes psikologi seleksi sekolah staf pimpinan menengah atau Sespimen Polri di KREK ke-64 tahun anggaran 2024. Tes kesamaptaan ini diikuti oleh 5 peserta dari perwira menengah, yakni Kompol Edi Desianto, Kompol Senja Pratama, Kompol Teddy, Kompol Ruben Menteng Humbang Seombing, dan Kompol Muhammad Bambang Suryawiharga. Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol Boni Sirait mengatakan dalam uji kesamaptaan ini para peserta seleksi akan menjalani serangkaian tes fisik. Diawali dengan lari selama 12 menit, pull up, sit up, push up masing-masing 1 menit, dan 1 orang. Sebelumnya, para peserta seleksi Sespimen Polri di KREK ke-64 ini juga mengikuti serangkaian tes CAT psikologi sebagai persyaratan dalam rangka seleksi pendidikan Sespimen. Sespimen merupakan seleksi pendidikan untuk perwira Polri berpangkat kompol hingga AKBP yang telah menempuh masa dinas perwira minimal 14 tahun atau masa dinas dalam pangkat kompol minimal 3 tahun dan telah lulus S1 atau STIK Polri minimal 2 tahun. Tim Humas Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pihaknya akan mengevakuasi warga negara Indonesia di Gaza secara bertahap. Menurutnya, evakuasi bertahap tersebut dilakukan karena perkembangan situasi yang dinamis di lapangan. Hal ini disampaikan saat konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu 1 November 2023. Dini hari, kita terus lakukan kontak di lapangan untuk mencoba melakukan evakuasi. Tentunya informasi ini kita sampaikan setelah kita melakukan kontak dengan banyak sekali pihak. Kemungkinan evakuasi akan dapat dilakukan hari ini. Teman-teman, saya ingin garis bawahi kata kemungkinan karena sekali lagi situasi tidak pernah kita dapat duga. Nah, untuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi, maka kita sudah gerakkan tim kita dari Kairo menuju Rafah. Karena sekali lagi, satu-satunya pintu keluar yang tersedia adalah Rafah. Sehingga kita sudah gerakan tim Kairo menuju Rafah. Saya terus ikuti secara langsung berkomunikasi dengan tim yang berjalan dari Kairo ke Rafah. Jadi pada saat mereka mengalami atau harus berhenti mengalami pemeriksaan berkali-kali, antriannya sedemikian panjang, saya ikutin semuanya dan saya juga ingin memberikan support semangat kepada teman-teman yang berjalan dari Kairo ke Rafah. Nah, setelah melalui pemeriksaan yang berlapis, tim kita dari Kairo sudah tiba di Rafah. Tadi saya cek betul pukul 15.53 waktu Indonesia Barat. Jadi Ibu Bapak bisa bayangkan bahwa tim sudah ada di pintu Rafah di bagian Mesir. Sekarang kita tinggal melihat apa yang akan terjadi di bagian Gaza. Nah, untuk itu tadi beberapa kali saya sudah sampaikan bahwa saya melakukan komunikasi dengan semua pihak yang memiliki aset di Gaza. Dan diperoleh informasi kemungkinan pergerakan evakuasi warga negara asing termasuk WNI melalui pintu Rafah kemungkinan, sekali lagi teman-teman, kemungkinan akan dapat segera dilakukan. Kemudian kita mendapatkan informasi yang lebih detail lagi bahwa pergerakan kemungkinan besar tidak akan dapat dilakukan secara sekaligus, tetapi bertahap dan dengan mengutamakan keselamatan. Sekali lagi, dengan mengutamakan keselamatan. Jadi betul-betul situasi sangat dinamis, tetapi yang kita perlu pastikan adalah kalau toh ada perjalanan, maka perjalanan itu sudah mendapatkan jaminan keamanan dari semua pihak sehingga
evakuasi dapat dilakukan dengan selamat. Dan Ibu Bapak, teman-teman, kita berdoa agar evakuasi dapat segera dilakukan dengan selamat. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.